Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Om Swastiastu. Perkenankanlah pada malam hari ini saya melakukan penyuluhan anti korupsi. Dan sebelum saya melakukan penyuluhan, saya awali dengan pantun terlebih dahulu. Pagi-pagi minum secangkir kopi, enaknya dengan sebatang roti. Muda-mudi seantero negeri, satu kata, anti korupsi. Semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Baiklah, izinkanlah saya share screen terlebih dahulu. Adapun tema penyuluhan anti korupsi pada malam hari ini adalah mengarungi pendidikan anti korupsi. Dan sebelum saya membawakan materi, perkenankanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewo Made Adi Kesumayuda. Pekerjaan ASN pada Inspektorat Kabupaten Tabanan. Alamat Desa Megati, Selembada Timur, Kabupaten Tabanan. Dan sebelum masuk ke materi, mohon kesediaannya dari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk menjawab pretest terlebih dahulu dengan link yang tertera pada slide yang paling bawah berikut ini. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa paham Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dengan materi yang akan disajikan. Baiklah, terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk menjawab pretest tersebut. Langsung saja di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu dampak korupsi dalam berbagai bidang atau sektor. Tentunya dampak ini sekarang sangat kita rasakan, apalagi berbagai media sudah menayangkan dan memberitakannya. Yang pertama adalah dari sektor ekonomi, yang berdampak pada persentase penduduk miskin per Maret 2020 naik menjadi 9,78%. Yang didapat dari sumber www.bps.go.id. Yang kedua dari sektor politik. Baru-baru ini KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Menteri Edi diduga membelanjakan uang gratifikasi terkait izin ekspor benih lobster saat kunjungannya ke Amerika Serikat pada tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020 dengan sumber www.bbc.com. Hal ini tentunya akan membuat kepercayaan masyarakat semakin menurun. Dari sektor hukum, menurut catatan Indonesia Corruption Watch atau ICW, ada 20 hakim yang tersangkut korupsi sejak 2012 hingga 2019. Dan dari 20 kasus tersebut, lebih banyak merupakan kasus suap. Hal ini tentunya membuat kita sangat miris. Karena hakim merupakan penentu seorang itu dihukum atau tidak. Malah juga ikut melakukan suatu perbuatan kriminal. Selanjutnya dari sektor pertahanan keamanan.
CNN Indonesia mencatat Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta menjatuhkan vonis penjara seumur hidup pada Brigadir Jenderal Teddy Hernayedi. Majelis Hakim menyatakan Teddy terbukti bersalah pada perkara korupsi pengadaan alutsista sebesar 12,4 juta US dollar saat menjabat Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Kementerian Pertahanan periode 2010 sampai dengan 2014. Hal ini cukup miris karena angka 12,4 juta US dollar bukan angka yang sedikit. Apalagi alutsista sangat kita butuhkan untuk menjaga kedaulatan negara kita yang cukup luas dengan sumber daya alam yang melimpah. Selanjutnya dari sektor kerusakan lingkungan. acch.kpk.go.id mencatat selama beberapa dekade terakhir, deforestasi hutan Indonesia tercatat sangat memprihatinkan. Sejak 1985 sampai dengan 1997, terjadi penyusutan hutan Indonesia sekitar 1,8 juta hektar per tahun, atau setara dengan luas negara Fiji. Dan itu pun belum seberapa. Pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000, kerusakan yang terjadi bahkan lebih parah dan lebih miris. Dan selama periode tersebut, setiap tahun hutan Indonesia mengalami pengundulan setara Solomon Islands atau sekitar 2,8 juta hektar per tahun. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa bayangkan sendiri. Pada tahun tersebut kerusakannya sudah seperti itu, apalagi sekarang. Dan kita harus sadari juga, hutan merupakan sumber daya alam kita yang paling tinggi dan melimpah. Selain itu, hutan juga memberikan manfaat perlindungan untuk kita. Melindungi dari ancaman bencana global seperti pemanasan global dan bencana-bencana lainnya seperti banjir, longsor, dan erosi. Hal ini tentu sangat membuat kita miris sekali. Nah, di sini ada pun referensi atau role model negara yang anti korupsi. Menurut Corruption Perception Index atau CPI, Denmark menempati peringkat pertama sebagai negara paling bebas korupsi, yang disusul New Zealand dan Finlandia. Adapun di sini yang saya jadikan contoh adalah negara Finlandia. Karena banyak negara sudah memuji sistem pendidikan negara di Finlandia yang menjadi basis utama dalam memberantas korupsi di negara tersebut. Di mana sistem pendidikan di Finlandia lebih menekankan pada keseimbangan antara aspek IQ, EQ, bahkan SQ. Bukan cuma di IQ saja. Dan sistem pendidikan yang dilaksanakan di Finlandia tidak mengenal yang namanya anak pintar dan anak bodoh. Mereka tidak pernah dipaksa untuk menguasai materi tertentu, tetapi lebih mengarahkan potensi dan bakat yang ada pada seorang anak tanpa ada pemaksaan apapun. Selanjutnya, materi, faktor, dan teori penyebab korupsi. Di sini ada 5 materi. Yang pertama adalah teori triangle fraud oleh Donald R. Creasy. Dalam teori tersebut menyebutkan ada 3 penyebab mengapa orang korupsi, yaitu adanya tekanan, yang kedua adanya kesempatan, dan yang ketiga rasionalisasi. Teori yang kedua adalah teori GONE oleh Jack Bologni. Teori GONE menyebutkan faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan G.
kesempatan O, kebutuhan needs N, dan pengungkapan exposed E. Selanjutnya adalah teori CDMA oleh Robert Klitgaard. CDMA berarti C corruption, D directionary, M monopoly, dan E accountability. Jadi kalau disatukan artinya adalah korupsi terjadi karena faktor kekuasaan atau directionary dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Jadi yang keempat adalah teori willingness and opportunity. Nah, menurut teori ini, korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong oleh kebutuhan atau keserakahan. Nah, dari teori-teori sebelumnya, seringkali diungkapkan adanya kesempatan. Jadi ingat kata-kata Bang Nafi dulu. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelaku, tetapi karena adanya kesempatan juga. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Sedangkan teori yang terakhir di sini adalah teori cost benefit model. Nah, teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau resiko. Hal ini tentu menjadi PR besar bagi aparat penegak hukum kita dalam memberantas korupsi. Adapun strategi pencegahan korupsi jika dilihat dari jangka waktunya. Yang pertama adalah strategi jangka pendek, yaitu dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Yang kedua adalah strategi menengah, yaitu berupa perbaikan sistem untuk menutup celah terjadinya korupsi. Salah satu sistem yang dimaksud di sini adalah sistem birokrasi. Dan yang terakhir di sini adalah ada strategi jangka panjang, yaitu dengan mengubah budaya ke budaya jujur tentunya. Karena ketika budaya jujur sudah terbangun, maka satu sama lain akan saling menjaga dan mengingatkan. Dan awal membentuk budaya jujur ini adalah dari pembenahan sistem pendidikan kita terlebih dahulu dengan mencontoh negara-negara yang sudah maju dalam memberantas korupsi, misalnya Denmark, Finlandia, dan New Zealand. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Sebelum penyuluhan ini saya tutup, mohon kesediaannya sekali lagi kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk menjawab post-test dan mengisi lembar evaluasi untuk perbaikan kami ke depannya. Sebelum saya tutup, saya ingin membacakan sebuah quotes terlebih dahulu. Tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran. Sedangkan kecerdasan disucikan dengan pengetahuan yang benar. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi Santi.